Jadi menurut aku buku ini tuh cukup syarat makna banget dan aku kayak jadi tahu oh begini perjuangan pahlawan Indonesia. Halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Kali ini aku mau rekap wrap up aku yang sudah aku baca bulan September kemarin, sekaligus kasih review-review sedikit ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Oke, jadi aku bakalan kasih tahu kalian wrap up aku atau buku-buku yang sudah aku baca bulan September kemarin, sekaligus aku mau kasih tahu kalian juga TBR atau buku-buku yang akan aku baca di bulan Oktober ini. Ya mungkin sedikit terlambat ya karena ini udah hampir penghujung Oktober, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi buku yang pertama yang menjadi wrap up aku adalah buku ini, Bung di Banda. Jadi buku ini itu adalah historical fiction. Jadi ini adalah buku non fiksi, bisa dibilang non fiksi, bisa dibilang fiksi juga. Tapi fiksinya ini dia tuh kisah nyata gitu loh. Kebetulan bukunya ini lagi di lantai bawah, jadi aku covernya kasih di layar aja ya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang 4 pahlawan Indonesia yang dia itu diasingkan ke sebuah desa yang bernama Banda gitu. Jadi Banda itu adalah sebuah desa atau kayak pulau kecil gitu. Nah dia di sana diasingkan oleh pemerintah Belanda. Ceritanya ini dimulai pada saat si Sultan Syahrir ini lagi berusaha untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah pada saat itu pemerintah Belanda itu bakalan menangkap dia memperjuangkan pendidikan. Jadi kayak semacam pemerintah Belanda itu nggak suka bangsa Indonesia atau pribumi ini mendominasi Indonesia gitu loh. Jadi menurut aku buku ini tuh cukup syarat makna banget dan aku kayak jadi tahu oh begini perjuangan pahlawan Indonesia. Di sini ceritanya unik banget dan aku suka. Kalau misalkan kalian mau langsung ke reviewnya, kalian bisa langsung ke Instagramnya, aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Buku yang kedua yang menjadi wrap up aku di bulan September kemarin yaitu Bayangan Clarissa. Jadi buku ini itu sangat mind blowing dan sekaligus buku ini adalah buku yang bisa membuat aku hangover atau susah move on dari ceritanya. Jadi ceritanya itu mengisahkan tentang seorang gadis yang berusia 10 tahun yang meneror orang-orang dengan email berantai. Tau gak sih kayak email broadcast kalau kalian nggak share kalian bakalan mendapatkan kesialan bla 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 gitu. Share ke 20 orang dulu kayak gitu. Dulu waktu zaman Facebook awal gitu ya kan, pasti kalian sudah pernah atau sering banget dapat broadcast yang kayak gitu. Kalau misalkan kalian gak share, kalian bisa mendapatkan kesialan. Atau kalau misalkan kalian gak share, akun kalian itu diblokir lah, atau ditutup lah, atau apalah segala macam kayak gitu ya kan. Nah buku ini tuh hampir sama dengan itu, tapi di sini itu berupa teror pembunuhan yang menurut aku sadis banget dan mind blowing. Dan juga ceritanya itu kayak buat aku tuh aduh kok bisa gini gitu loh. Masa sih anak 10 tahun itu bisa membunuh, dan juga apakah Clarissa ini manusia beneran atau hantu. Di akhir-akhir itu aku tuh kayak baru kayak oh jadi gini tuh. Jadi kalau kalian nggak baca sampai akhir, kalian bakal nggak tahu plot twist yang sebenarnya dalam cerita ini. Dan menurut aku di buku ini tuh banyak banget ranjau alias konflik-konflik yang tidak sama sekali kita ekspektasi dan bikin kalian tegang banget, bikin kalian speechless, dan juga bikin kalian berkerut alis gitu. Aduh ya ampun kok gini, oh ternyata gini. Aduh pokoknya ini adalah buku yang bener-bener buat aku nggak habis pikir lah gitu. Dan sebenarnya jujur buku ini menyimpan banyak pertanyaan menurut aku, dan ya well seperti itulah. Buku yang terakhir atau buku ketiga yang aku baca di September kemarin, ya kalian benar, aku hanya baca 3 buku September kemarin. Judulnya Segitiga Cinta karya Kurnia Effendi. Buku ini itu mengisahkan beberapa kisah yang berbeda dengan kurang lebih ada 7 kisah yang berbeda gitu ya. Dan seperti yang kalian tahu, buku ini itu kental banget romansnya, kental banget nuansa apa ya, kayak romance gitulah ya. Tapi uniknya di buku ini itu tidak hanya romance melulu gitu. Jadi kalau kalian mungkin sempet ya, aduh romance lagi ya kan, buku ini nggak kayak gitu. Jadi buku ini itu mengisahkan 7 cerita yang berbeda-beda setiap babnya dengan subtema yang berbeda. Jadi ada tema yang tentang patah hati, ada tema yang dia itu bertepuk sebelah tangan, ada tema yang bikin kalian itu kayak wow, oh gini tuh, kayak mencengangkan banget gitu, bikin speechless juga. Terus ada juga bikin yang sedih, jadi kayak bercampur aduk gitu.
Nah, pada saat aku baca buku ini, menurut aku gaya bahasanya enak, bisa kita baca gitu di semua kalangan, biar remaja, dewasa, nenek-nenek pun bisa baca buku ini. Sebenarnya menurut aku ada beberapa part juga yang bikin aku masih mengawang-awang gitu, masih kayak belum mengerti tujuan dari paragraf ini, maksudnya tujuan dari ada konflik gitu ya, yang mungkin aku kurang sreg gitu, tapi it's not a matter gitu. Dan aku cukup enjoy untuk baca buku ini dengan kalimat-kalimatnya yang bisa menyentuh hati dan juga bisa kayak bikin baper lah. Well, kita beralih ke TBR atau buku-buku yang akan aku baca di Oktober ini. Yang pertama adalah Always Another Guy. Aku sudah baca buku ini dan juga sudah review di Instagram. Kalian bisa langsung cek ke sana, aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Buku ini mengisahkan tentang Jenina yang sedang patah hati. Dia itu berekspektasi kalau dia itu mempunyai kehidupan yang sempurna, lulus kuliah, mendapatkan sarjana magister S2, terus skripsinya juga di ACC lah, mendapatkan pekerjaan dan juga menikah. Nah, pada saat ekspektasinya ini lagi naik-naiknya nih, orang yang selama ini dia kira adalah belahan jiwanya, dia kan dekat sama seorang cowok nih. Nah, dia kira ini cowok ini adalah belahan jiwanya yang kayak dia ini cocok buat dia gitu, dan si cowok itu cocok buat si Jenina. Pokoknya mereka sebenarnya saling melengkapi dan juga mereka saling dukung gitu, saling support. Tapi pada akhirnya si cowok ini tuh menikah dengan perempuan lain. Nah, pada saat itu si Jenina ini patah hati dan dia melampiaskan patah hatinya itu dengan mendownload aplikasi ngedate bernama Tinder. Jadi kayak semacam aplikasi kencan gitu. Nah, singkat cerita si Jenina ini mulailah petualangan cintanya itu dan bertemu pria-pria asing, kayak ada dari India, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, Singapura, kayak begitu-begitu lah ya. Jadi dia tuh memulai perjalanan cintanya tuh dengan bertemu dengan pria-pria di Tinder dan juga berkencan di Tinder. Sedikit aku kasih review bukunya ini itu 18 ke atas, jadi make sure umur kalian itu cukup untuk membaca buku ini karena ada beberapa adegan yang memang nggak bisa dibaca untuk anak kecil gitu ya, atau remaja-remaja yang di bawah 17 tahun. Dan menurut aku di buku ini tuh gaya bahasanya enak banget, kayak gaya bahasanya itu cerdas gitu, nggak bertele-tele, nggak neko-neko. Terus dialognya juga tuh nyambung dengan narasinya, jadi kalau pas kita baca itu enak aja gitu. Jadi kayak kita tuh nyambung dengan ceritanya, nyambung dengan alurnya gitu. Intinya aku cukup apresiasi buku ini karena buku ini juga adalah based on story ya gitulah. Nah, mana buku yang sudah kalian baca, kalian bisa komen di bawah dan kemukakan pendapat kalian biar kita bisa sharing. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.